Assalamualaikum Pak Hizam. Salam Berina. Pak Hizam, hari ini kita akan mengadakan observasi supervisi di kelasnya Pak Hizam. Kira-kira pembelajaran untuk hari ini, tujuan pembelajarannya apa saja Pak Hizam? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, karena kita kan cuma 1 jam pelajaran di kelas, maka nanti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendeskripsikan bagaimana pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian area pengembangan yang ingin dikembangkan, area apa saja Pak Hizam? Untuk pengembangannya, yang mau dikembangkan adalah anak-anak itu ditingkatkan atau dikembangkan kemampuan untuk bercerita, karena ini berkaitan dengan alur dari peristiwa, maka bagaimana mereka dapat menceritakan peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah saat pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian model pembelajarannya apa Pak Hizam? Untuk model pembelajarannya sebenarnya ini ada beberapa gabungan. Yang pertama adalah memang tidak dapat dipungkiri ya, biasanya guru memang menggunakan metode ceramah. Nanti di bagian saya ada andil untuk bagian ceramah, kemudian peserta didik disuruh untuk berliterasi, membaca dari modul atau sumber ajar yang sudah mereka punya, dan juga mereka nanti akan ada metode talking ball. Nah, sebenarnya ini saya mengadopsi dari talking stick, tapi kemudian cuma diganti medianya dengan bola gitu. Kemudian di akhir diberikan sedikit permainan untuk itu. Lalu nanti bagaimana proses penilaiannya? Untuk proses penilaiannya sebenarnya dari awal ketika proses mereka berliterasi, saya mengecek keaktifan mereka atau keseriusan mereka dalam berliterasi. Kemudian yang kedua adalah keaktifan mereka ketika mengikuti kegiatan bercerita ya, dan juga di akhir juga ada penilaian dari game yang sudah saya buat itu. Baik, untuk sasaran kelasnya, sasaran kelas berapa, kemudian waktu pelaksanaannya berapa jam pelajaran? Oke, untuk sasaran kelasnya nanti akan saya ambil dari kelas 10. Kebetulan yang hari ini ada adalah kelas 10-8. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya adalah 1 jam pelajaran. Baik, terima kasih Pak Hizam. Nanti saya akan masuk ke kelasnya Pak Hizam. Mohon izin. Setelah itu kita akan mengadakan pasca observasi. Gitu nih Pak Hizam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is that right for you? Let's make the change. It's definitely for you know. Satu di hati kita semua, sesing
future is the right for me. Let's make the change. It's definitely for all we want. Assalamualaikum Pak Hizam. Waalaikumsalam Bu Helena. Alhamdulillah kita sudah ketemu di kelasnya jenengan nggih. Jenengan ngajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Kalau boleh bertanya nggih Pak Hizam, apa rencana kita hari ini? Rencana kita di kelas. Ya, rencana pertemuan hari ini. Hari ini saya ingin meminta kepada Bu Herina untuk mungkin memberikan semacam gambaran atau mungkin pencerahan gitu terkait Nggih. kendala-kendala yang mungkin saya temukan ketika di kelas. Oh iya. Sebenarnya kita kan coaching ya Pak ya. Jadi saya bukan gurunya jenengan, bukan, kita hanya sharing aja supaya bertukar pikiran gitu, bertukar pendapat. Bukan saya yang jadi gurunya, bukan saya jadi pengarahnya, bukan. Kita setara ya. Saya temannya jenengan teman saya gitu. Oke, tujuannya kan tadi gambaran ya Pak ya. Iya. Namanya gambaran seperti apa yang Pak Hizam inginkan? Ya kan kemarin ketika di kelas itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya juga diadakan yang namanya praobservasi kan ya. Iya. Dan saya sudah menyampaikan bahwasanya salah satu tujuan pembelajarannya adalah anak-anak itu bisa mendeskripsikan terkait dengan pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tapi pada kenyataannya di lapangan ya berjalan cukup bagus, tapi ada beberapa kendala. Nah, mungkin Bu Herina bisa memberikan masukan atau semacamnya biar nanti kedepannya lebih bagus lagi dalam pembelajaran. Terkait sekarang kan kita sedang proses menuju ke sekolah menengah. Kita sedang berada di kurikulum merdeka. Apakah pembelajaran kemarin yang Pak Hizam melaksanakan itu sudah termasuk kurikulum merdeka atau belum? Belum sepenuhnya sih ya, tapi sudah mengarah ke pembelajaran merdeka karena anak-anak sudah dilatih untuk student center, jadi anak-anak sendiri yang akan menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Kira-kira apa yang belum masuk ke kurikulum merdeka? Di apanya ini? Di proses pembelajarannya, Dari sisi materinya, konten, dari sisi prosesnya. dari segi prosesnya mungkin di awal kan karena anak-anak kan terbatas ya dari sumbernya gitu. Kalau sumbernya itu kan biasanya mungkin bisa mengambil dari referensi yang mereka inginkan di mana, tapi di sini kan terbatas sehingga mereka hanya mendapatkan materi ya dari modul itu dan dari saya. Jadi anak-anak nggak bisa leluasa untuk bicara. Sebenarnya bisa, cuma dengan metode yang lain, mungkin dengan wawancara dengan senior atau dengan yang lain. Berarti apakah itu termasuk kendala atau apa? Bisa dikatakan kendala, tapi bisa diatasi Bisa sepertinya. diatasi. Kira-kira mengatasinya bagaimana? Nah, bisa digunakan metode yang lain seperti mungkin ya, kan di sini juga ada perpus yang lengkap ya. Kemudian juga ada mereka kan kebetulan kelas 10, ada kelas 11 sampai 12, mungkin bisa dengan metode yang lain seperti misalkan mereka menggali informasi ke kelas-kelas kelasnya yang sudah pernah belajar tentang materi itu, ataupun bahkan kepada guru-guru agama yang di sini kan juga banyak guru agama. Selain buku dan sumber manusia, apakah kira-kira ada sumber lain yang bisa dimanfaatkan? Bisa, yaitu sumber dari internet kan. Ya, Nah, kalau dari internet kan memang terjadwal untuk bisa dijadwalkan untuk ke lab komputer untuk mungkin anak-anak browsing dan semacamnya. Cuma
karena di sini kebetulan di pelajaran saya hanya eh, 1 jam pelajaran ya. Nah, nanti terpotong untuk anak-anak berangkat ke labnya, kebetulan kan labnya di lantai 4 ya, jadi perjalanan saya juga sudah mengurangi waktu, kemudian belum menyalakan komputernya dan seterusnya. Jadi saya kira kalau misalkan dibawa ke lab komputer itu memerlukan waktu yang lebih, jadi belum bisa diterapkan. Oke. Berarti karena tadi penjenengan atau bahwa pembelajaran jenengan hanya 1 jam itu sangat menyita waktu untuk ke lab, jadi tidak dilaksanakan lah kan ya. Oke, kemudian sambungan dengan panjenengan tadi mengutarakan banyak kendalanya, banyak ya juga ada solusinya. Kira-kira skala 1 sampai 10 Pak Hizam ada di angka berapa? Untuk pembelajaran yang kemarin, Ya. kalau menurut saya sendiri ini bebas ya Bertanya. 1 sampai 10. Saya sebelum gitu. Saya rasa di 8 karena anak-anak sudah sebenarnya sudah bagus, cuma ada yang perlu diperbaiki. Gitu. Tapi yang diperbaiki nggak terlalu yang parah juga. Oke, baik. Di angka 8 tersebut bisa dijelaskan mengapa skalanya di angka tersebut? Karena di dalam pembelajaran ini anak-anak memang dilatih untuk benar-benar mereka itu memahami materi dengan cukup singkat waktunya, yang pertama. Yang kedua, mereka dilatih untuk berani menyampaikan pendapat ataupun pemahaman mereka atas yang sudah kegiatan literasi sebelumnya. Dan yang ketiga adalah mereka dituntut untuk memahami alur, karena kan di sini kan pembelajarannya tentang cerita proses pengangkatan Nabi Muhammad gitu. Jadi mau tidak mau mereka juga harus memperhatikan dengan seksama yang sebelumnya menjelaskan apa, jadi dia melanjutkan ceritanya seperti itu. Dan mereka sudah cukup bisa mengikuti pelajaran. Baik. Dari angka 8 tersebut Pak Hizam ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam mungkin beberapa minggu ke depan? Kalau seandainya tujuan ya pasti kita menginginkan angka yang 10 gitu ya. Ya seperti itu. 10 ya? Oke, menginginkan seperti itu. Oke. Untuk bisa jadi angka 10, apa yang sudah jenengan lakukan? Apa yang akan jenengan lakukan? Untuk kedepannya. Ya. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk sekreatif mungkin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, karena ketika seorang guru itu membuat kelasnya itu biasa-biasa aja ya anak-anak kan biasa-biasa aja, tapi ketika seorang guru bisa membuat anak-anak itu bersemangat untuk belajar apapun itu materinya, insya Allah anak-anak juga akan semangat. Oke, betul. Jadi jenengan tadi sudah melakukan semua kegiatan pembelajarannya. Kemarin itu ada Iya. talking ball. Ball. Nah, itu sangat menarik sekali. Saya juga ingin menyerap. Itu kan juga saya menyerapkan dari metode yang sudah ada kan, ya talking stick gitu kan. Tapi berhubung kemarin kan sticknya Nggak ada. tidak ketemu ya, Jadi ball. iya jadinya ball. Dan itu kan kalau stick kan hanya bisa disampaikan secara berurutan kan, gitu. Gitu kan. Kalau Iya. bola kan Kalau bisa dilempar-lempar. Oh. Maka kemarin saya mencari bola yang memang ringan, jadi nggak bola plastik. Kalau bola plastik kan ketika Sakit. dilemparkan kan sakit. Betul. Oke. Dari apa yang sudah jenengan lakukan itu, apa yang perlu ditambah, dilakukan berbeda supaya murid bisa lebih maksimal dalam pembelajaran jenengan? Ditambahkan? Kalau untuk materi itu atau materi yang lainnya? Boleh. Kalau Tidak harus terpaku di pembelajaran kemarin. Kalau di materi-materi selanjutnya ya saya kira harus disesuaikan ya, karena memang materi sejarah kan banyak gitu ya, memang rata-rata memang bercerita, tapi kan ada sesuatu yang bisa digali gitu kan dari anak-anak itu kan, yang kan berkaitan juga dengan pembelajaran diferensiasi kan ya. Nah itu kan anak-anak juga punya
skill masing-masing yang Ya. sebenarnya kita itu harus bisa Bisa menggali, mengembangkan. harus mengembangkan. Nah, dengan kita menggunakan beberapa metode yang berbeda-beda itu kita akan mengetahui anak ini ternyata kalau digunakan metode seperti ini dia bisa muncul. Kalau anak ini kalau di metode ini dia bisa gitu. Jadi kita akhirnya mengetahui anak ini bakatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, apalagi pembelajaran berdiferensiasi kan. Iya. Tentunya kan kalau pembelajaran berdiferensiasi kan ada diferensiasi itu konten, ada diferensiasi itu proses, ada diferensiasi apa yang terakhir itu, ketiga itu kan. Nah, kira-kira apa lagi? Kalau tadi kan kayaknya proses ya. Iya. Oke, misalnya dibuat pembelajaran berdiferensiasi apa bisa? Ya, sebenarnya kalau bisa aja nih, cuma itu tadi kembali lagi ke alokasi waktu. Alokasi waktu. Oke, karena cuma 1 jam saya kira mungkin bisa, tapi harus diatur sedemikian rupa. Nah, saya belum merancang ke arah situ. Oke. Kira-kira mau ada rencana untuk merancang? Ya nanti saya mungkin sambil diarahkan sama atau dibimbing sama Bu Erina gitu. Jadi biar bisa berkolaborasi kan tidak apa-apa, saling tidak berkolaborasi, saling Iya. memberikan masukan Iya. ya, untuk tujuan pembelajaran yang maksimal kan apa? Iya. Ya, insya Allah kalau ada waktu bisa. Ya, insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, jadi apa yang akan jenengan lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang jenengan sampaikan tadi? Ya, karena kita sudah berbincang terkait alternatif yang mungkin bisa dilakukan. Ya, yang akan saya lakukan adalah memperbaiki diri dan mengimplementasikan apa yang sudah dibicarakan. Karena ketika kita sudah banyak membahas tapi tidak diimplementasikan atau diterapkan ya sama saja. Sangat bertanggung jawab sekali. Nah, pertanyaannya lagi, kapan jenengan akan melakukannya? Ya, mungkin kalau di waktu yang sekarang masih belum, mungkin setelah STS mungkin ya summatif Tengah semester. ya tengah semester itu mungkin nanti bisa dimulai lagi untuk pembelajaran yang memang betul-betul menyenangkan dan bisa apa ya, diterima, berdireferensi dan bisa diterima sama anak-anak dengan baik. Oke, bagaimana jenengan memastikan hal tersebut berjalan? Hal tersebut ini apa? Ya itu tadi alternatif. Memulainya Iya. atau Kapan yang melaksanakan? sudah dilaksanakan? Kapan yang sudah Sudah, insya Allah direncanakan? ya. Nah, untuk memastikan kapannya tadi itu bagaimana? Terlaksana gitu tadi. Iya. Untuk memastikan ya yang pasti setelah STS nanti kan mungkin ada sedikit remedi mungkin ya bagi anak-anak yang mungkin masih ada nilai yang kurang. Nah, setelah itu baru bisa dilaksanakan. Oke. Dan siapa yang mungkin dapat mendukung kegiatan panjenengan tadi? Kembali lagi ke metode yang akan digunakan. Ya kalau seandainya itu metodenya itu misalkan di kelas hanya membutuhkan saya sendiri, tapi kalau itu metodenya nanti menggunakan semacam sarana seperti lab komputer ataupun sarana seperti perpus atau sumber apa namanya kalau orang diwawancara itu apa namanya narasumber misalkan. Nah itu berarti kan saya membutuhkan orang lain untuk membantu mendukung pembelajaran saya. Ya, jadi sumbernya semakin beragam. Ya. Oke Pak Hizam, dari pembicaraan kita tadi kira-kira Pak Hizam sudah mendapatkan gambaran atau kesimpulan bisa Pak Hizam sampaikan? Ya, Kesimpulannya sudah. apa? Oh, disimpulkan. Iya. Ya, kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini adalah setiap pembelajaran itu apa ya, pasti ada kurangnya. Nah, tadi sudah dikemukakan seperti apa, ya, maka dari situ bisa dikembangkan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih berdiferensiasi, yang mudah diterima sama anak-anak. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu
atau ketika kita melakukan pembelajaran tetapi anak-anak tidak suka atau tidak mau menerima, ya percuma ya, jadinya tidak bisa terdeliver, ilmu kita tidak bisa terdeliver dengan baik. Walaupun seandainya misal ya kita adalah sosok yang sebenarnya bagus tapi tidak bisa menyampaikan dengan baik, ya sama saja gitu. Ya, meskipun kita mungkin orang biasa-biasa aja, tapi bisa membuat anak itu cinta kepada suatu pelajaran atau suatu ilmu. Nah itu akan justru bermanfaat untuk anak. Oke. Sudah, maka sudah mendapatkan gambaran. Insya Allah sudah. Terima kasih. Saya juga terima kasih Mbak Yana sudah mengarahkan ini. Kira-kira ada perubahan apa enggak Apanya? sebelum dan sesudah sesi kita ini? Mudah-mudahan ada lah pastinya. Ya, kalau tidak ada ya Iya, monggo. Iya. Ada perubahan nih. ada ya, insya Allah. Saya lebih terbuka wawasannya, gitu kan ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Hizam. Semoga kita semakin termotivasi untuk lebih menghamba pada anak. Ini menghamba itu berpihak kepada murid, pembelajarannya kah atau pelayanan yang lain. Terima kasih Pak Hizam. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.